dia single parent tapi bisa ngehidupin anaknya bener-bener 4 anaknya tuh dengan wow gitu. Kayak aku kayak yang nggak ngerasain adanya mama tuh di dia tuh dapet gitu loh Kak. Mama Rani kayak jadi dia itu pendengar yang baik, iya, bukan cuma ngedengar tapi dia juga bisa ngerti gitu loh Kak. Dengan omongan dia yang mungkin nggak terlalu lembut gitu, maksudnya agak kasar, tapi ketika ada orang yang benar-benar butuh kayak dampingan, dia tuh bisa ngerangkul banget. Sylvia Federici, yang aku juga suka sih sama Sylvia Renga, tapi aku pernah baca bukunya Sylvia Federici yang Perburuan Penyihir itu. Aku cukup terkesan banget sama tulisan-tulisannya dia karena dia mengulas bagaimana dari dulu ketubuhan perempuan, apa yang menjadi powernya perempuan itu udah diatur dan udah menjadi ancaman buat masyarakat luas gitu, sampai perempuan dikonotasikan dengan penyihir yang patut dan nggak apa-apa buat dibunuh atau dibakar hidup-hidup kayak gitu sih. Bundaku tuh bener-bener break the bias, bener-bener break the stereotype ketika dia bahkan aku baru lahir, aku beberapa bulan pun udah ditinggal studi gitu. Bundaku tuh dulu sempat pergi ke Australia buat studi, aku ditinggal sama kakek nenekku gitu. Bahkan aku berkembang pun juga dia masih kerja gitu di liputan TV gitu. Jadi pengaruh di pikiran aku yang kayak perempuan tuh kerja doang di rumah atau pekerja domestik doang itu tuh hilang. Saat aku inget lah, iya kalau di rumah tanggaku nggak hanya ayahku yang cari duit tapi bundaku juga gitu buat aku. Itu yang pertama, bundaku. Yang kedua adalah ini benar-benar orang pertama yang bikin aku turning point soal woman empowerment tuh Mata Najwa Shihab. Karena aku tuh dulu mikir urusan pikiran-pikiran yang berat, pikiran-pikiran yang butuh rasionalisasi, deep thinking gitu adalah pria aja, tapi itu berubah sejak aku nonton pertama kali Mata Najwa. Ibaratnya kayak kakak mentor lah ya, tapi dialah yang membuat aku kayak dia dari anak jalanan yang benar-benar nggak sebatang kara, tapi dia bisa bangkit sebagai perempuan dan sekarang juga karirnya bagus gitu. Dan itu yang membuatku menjadi kuat gitu ketika aku jatuh atau aku ngerasa capek, kadang kayak kerja di pergerakan kayak, atau misalkan tadi di sosial gitu kayak aduh nggak ada uangnya atau apa gitu kayak capek, tapi kayak kadang jadi termotivasi gitu sama mereka gitu, dia tetap bisa berkarir di sini dengan baik gitu, kita juga tetap bisa berkarya dan bekerja menggunakan hati. Menurutku itu nilai plus sih. Gumi yang inspirasi saya tentunya yang orang yang melahirkan saya atau ibu saya, karena secara tidak langsung beliau yang memberikan pendidikan paling dasar, pendidikan utama untuk saya, dan selalu sampai saat ini masih terus memberikan saran, memberikan kritik yang planning aku ke depannya Kak. Jadi nggak cuma tentang kehidupan, tapi juga untuk sekolah, lalu untuk banyak lah, pokoknya konteksnya tuh luas banget gitu, dan benar-benar mengalahkan sosok-sosok kayak artis. Saya suka banget Najwa Shihab sama Mary Riana. Itu mulai dari saya melihat konten-kontennya Mary Riana. Pertama, kisahnya Mary Riana di usia 26 tahun mendapatkan $1 juta pertama, $1 juta pertama. Mungkin dari situ ya, dari film itu yang sangat-sangat menginspirasi saya bahwa seorang wanita, kita tuh bisa juga menempuh pendidikan tinggi tanpa harus biaya orang tua dan dengan upaya kita sendiri gitu loh Kak. Dari situ sih Mary Riana ini manusia loh, Mary Riana ini manusia, dan saya tuh pasti bisa juga. Ya itu adalah salah satu kisah yang sangat-sangat memotivasi saya. Dosen aku sendiri gitu ya, untuk yang benar-benar kelihatan di depan aku dan sehari-hari aku dengerin kuliahnya dia gitu, tuh ada namanya Mbak Susi Fitri gitu. Mungkin kalau misalnya dia ngelihat, aku juga nggak tahu. Nah ini dosen BKUNJ yang sampai detik ini dia masih aktif di sosial media untuk mengkampanyekan bagaimana sebenarnya kesetaraan gender, bagaimana sebenarnya perempuan itu berdaya gitu atas pilihan-pilihannya, baik dalam pilihan di lingkungan maupun pilihan-pilihan dalam karir dan segala macamnya gitu. Dan dan
Dan menurutku ketika misalnya kuliah itu diskusinya sangat cair gitu. Sosok perempuan yang fair sih, yang artinya benar-benar mengajak mahasiswanya itu berdiskusi dan akhirnya tetap mengarahkan kampanye-kampanye kesetaraan, kampanye-kampanye pilihan, kampanye-kampanye bagaimana sebenarnya perempuan bisa berdaya, perempuan bisa berkarya, perempuan juga bisa untuk memilih sama pilihan hidupnya gitu. Ibu saya yang menjadi inspirasi saya untuk menjadi wanita yang tegar, yang kuat, menjalani kehidupan yang keras ini. Hanya ibu saya. Perempuan-perempuan hebat nih seperti Najwa Shihab, Mary Riana, terus ada namanya Ratu Gania gitu. Kita bisa mengambil gambar dari sana seperti Najwa Shihab di bidang perpolitikan, seperti Mary Riana di motivator yang sangat-sangat keren sih bagi saya. Terus Ratu Gania yaitu wanita yang sangat-sangat menginspirasi juga. Dia itu sangat tidak pernah kecewa dengan dirinya sendiri. Hanya dia itu kayak bangga milik dirinya sendiri tanpa harus banyak merasakan kekurangan gitu.